Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang dan menyembah Dia di pagi hari ini. Dia mengerti apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Mari kita datang menyembah Dia. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk mengubah hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kita pujikan dari awal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk mengubah hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, Jesus, Kau yang mengerti semua yang ku inginkan. Haleluya. Oh, Sikia bala 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 bala. Sikia bala 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 bala. Sikia bala 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 bala. Engkau yang
atas berkat yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik terhadap kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati pikiran kami Tuhan. Engkau berkati telinga kami Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan, dan melakukannya dengan di kehidupan sehari-hari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi kita hari ini. Tema gereja yaitu tema yang luar biasa. Bagaimana tema gereja memiliki yaitu integritas. Sudahkah kita memiliki integritas dalam kehidupan kita? Sudahkah orang lain melihat integritas yang kita miliki senantiasa? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagaimana cara kita bisa memiliki integritas? Apa itu integritas yang sesungguhnya? Saya menulis bahwa integritas adalah melibatkan konsisten dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Bagaimana supaya kita bisa memiliki integritas yang baik? Bagaimana setiap orang yang melihat kehidupan kita, orang akan berkata, wow, orang ini luar biasa, memiliki integritas yang luar biasa. Dia memiliki sesuatu hal yang berbeda dengan orang lain. Ketika orang berjumpa dengan kita, ada sukacita, ada damai sejahtera. Sekalipun kita menghadapi kondisi yang tidak baik, ketika kita mengalami pergumulan hidup yang luar biasa, mungkin sulit dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita memiliki integritas yang tinggi, kita akan tetap bersukacita Bapak Saudara. Kita akan tetap tersenyum, kita tidak akan terus seperti orang yang bergembira. Bukan berarti berpura-pura, tidak Bapak Saudara. Tapi integritas itu lahir dari hati kita, keluar dari diri kita, sehingga orang melihat kita benar-benar orang yang bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Apa yang harus kita kerjakan supaya hidup kita ini memiliki integritas yang luar biasa? Kalau kita memiliki sesuatu hal yang luar biasa, integritas itu akan keluar dengan sendirinya. Makanya dari itu, kita harus memiliki sikap yang konsisten dalam bertindakan kita. Jadi untuk kita memiliki integritas yang baik adalah kita harus konsisten dengan tindakan kita. Bagaimana konsisten itu Bapak Saudara? Kalau kita sedang dikasih percayaan sebagai hamba-hamba Tuhan, mungkin melayani, baik bidang musik, baik bidang singer, atau bahkan kita worship leader, atau kita hanya asar pendoa. Tetapi kalau engkau benar-benar bersungguh-sungguh, engkau konsisten dengan apa yang engkau kerjakan, ketika jadwal itu keluar, sekalipun kita tidak dijadwal, tetapi kita tetap konsisten di dalam tindakan kita. Ketika kita tidak dijadwal untuk melayani Tuhan di dalam musik, mungkin kita tetap beribadah senantiasa. Kita tetap datang mencari hadirat Tuhan. Ketika kita melakukan doa, bukan hanya di gereja saja kita kelihatan berdoa, tetapi kita harus konsisten dengan tindakan kita. Ketika kita bergumul, kita harus tetap berdoa. Ketika Tuhan menjawab pergumulan kita, kita tambah jam-jam doa kita. Kita tetap konsisten di dalam apa yang kita kerjakan. Bukan hanya datang ketika kita mengalami yang namanya pergumulan hidup. Wah Bapak, saya belum mengalami pergumulan hidup, saya sering berdoa. Tetapi ketika pergumulan hidup itu sudah dijawab Tuhan, dia tidak kelihatan lagi di dalam setiap event-event doa yang ada di gereja. Nah Bapak Saudara, kita harus berani berkonsisten dalam bertindak. Seperti di dalam kisah Alkitab, kita tahu bagaimana kehidupan Ayub Bapak Saudara. Kita sudah berulang kali mendengar mungkin tokoh Ayub ini. Setiap hamba-hamba Tuhan membawa bagaimana Ayub ini diangkat di dalam setiap firman Tuhan. Kita harus melihat kenapa setiap hamba-hamba Tuhan membawa Ayub untuk disampaikan. Karena di situ ada konsisten yang luar biasa yang dimiliki Ayub. Ayub tidak pernah berkompromi dengan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan.
Ayub tidak menyalahkan Tuhan ketika masalah demi masalah itu datang. Dia konsisten dengan hidupnya, dia konsisten dengan tindakannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Saudara kita baca di dalam Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini ayat luar biasa Bapak Saudara, di mana dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Nah, dalam semuanya itu adalah ketika Ayub mengalami pencobaan yang dia alami, ketika datang daripada teman-temannya yang tidak membangun kehidupannya, malah menyalahkan Ayub. Di situ Ayub tidak menyalahkan Tuhan, bahkan Ayub tidak menyalahkan siapapun. Bahkan dia tidak mendengarkan setiap nasihat dari teman-temannya yang mengarahkan dia untuk hal yang tidak benar. Tetapi Ayub berpegang teguh. Ayub percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sanggup memulihkan kehidupannya, sanggup mengubah hidupnya. Yang penting dia berani konsisten di dalam tindakannya. Dia berani mengambil keputusan untuk aku tetap akan menyembah Tuhan. Aku akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Aku akan tetap terus mencari Tuhan. Dikatakan bahwa Allah berbuat yang kurang patut dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi Ayub tidak menuduh Tuhan. Ayub tidak menuduh dengan semua yang terjadi ini karena Tuhan. Tetapi Ayub bisa melihat bahwa semua rencana Tuhan harus digenapi dalam kehidupan Ayub. Sama dengan kehidupan kita Bapak Saudara. Saat ini kita mengalami hal-hal seperti Ayub. Kita mengalami di dalam perekonomian kita, mengalami masalah dalam bidang keluarga kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, studi kita, pekerjaan kita. Kalau kita berani konsisten apa yang kita kerjakan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Maka orang akan melihat bahwa kita orang-orang yang integritasnya tinggi Bapak Saudara. Sekalipun kita ditekan, sekalipun ada masalah yang datang, kok orang ini tetap sukacita ya, kok orang ini tetap tersenyum ya, kok orang ini tetap bergembira ya. Padahal kok dilihat masalahnya banyak, kalau dilihat dia sedang mengalami pergumulan yang luar biasa. Itu akan membedakan kita Bapak Saudara. Kita berani konsisten di dalam tindakan kita. Apalagi kita mungkin sedang pengusaha. Kalau kita bukanya Senin Kemis, bagaimana kita bisa diberkati Tuhan? Kalau kita buka harus konsisten, Senin sampai Sabtu, Minggu buat ibadah, buka lagi Senin sampai Sabtu. Jadi setiap orang yang datang dia tidak akan kecewa ketika dia mau membeli sesuatu di tempat kita. Ayo Bapak Saudara, saya mengajak untuk kita mengambil keputusan, kita konsisten dalam setiap kehidupan kita. Kita konsisten dengan apa yang kita lakukan. Di musim yang luar biasa ini Bapak Saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus lebih banyak berdoa, mengandalkan Tuhan, minta hikmat. Apa yang harus kita kerjakan? Jadi Bapak Saudara, ketika kita berani mengambil konsisten, kita berdoa. Jika mengalami yang namanya waktu demi waktu, kau bangun mesbah doa dengan Tuhan, kau bangun kehidupan doamu, pujian penyembahan kepada Tuhan, maka melalui konsisten inilah hidup kita akan terlihat Bapak Saudara. Orang akan melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan kita, perbedaan dalam pekerjaan kita, perbedaan di dalam setiap berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, berapa banyak saat ini kita mengalami hal yang tidak mengenakan, berapa banyak hal-hal yang sedang kita mengalami keterpurukan. Tetapi ingatlah Bapak Saudara, Ayub dia konsisten dengan apa yang jadi tindakannya. Dia tidak memperdulikan apapun, orang yang berkata apapun. Orang berkata yang tidak baik, bahkan suruh menghujat Tuhan. Istrinya suruh ngomong, ngapain kamu menyembah Tuhan? Lebih baik kamu hujat dia karena dia tidak menolong. Tetapi Ayub tidak mau. Ayub menolak semuanya karena Ayub tahu pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat Bapak Saudara, tepat pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, dia akan selalu memberkati kehidupan kita. Yang penting, maukah kita berkonsisten dalam setiap tindakan kita? Maukah
hidup kita ini selalu konsisten. Baik ketika engkau membangun mesbah keluargamu di pagi hari atau malam, itu engkau lakukan setiap hari, Tuhan pasti akan membuka kehidupanmu, membuka setiap berkat-berkat yang tertutup akan dicurahkan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita, integritas kita kelihatan, bahkan nama Tuhan dipermuliakan. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini tidak akan panjang lebar. Bila firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan buat kita, menjadi rema, sehingga hati kita, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, bahwa kita memerlukan konsisten di dalam tindakan kita, sehingga integritas itu akan muncul dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Saudara, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.